Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Selvia Wuliana. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar Seruyan yang telah kami rangkum dalam Info Seruyan hari ini. Pemirsa, info hari ini kami sajikan. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan meminta penjelasan kepada pihak eksekutif melalui Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Seruyan terkait kemitraan dan plasma. Pemirsa, info pertama kami awali dari info selanjutnya. Untuk mendalami permasalahan atau keluhan masyarakat adat desa dari 5 desa yang bersinggungan dengan PBSKS PT Cipta Tani Kumai Sejahtera yang disampaikan pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan di ruang rapat serbaguna DPRD Kabupaten Seruyan pada Selasa 31 Agustus 2021, selain penjelasan pengawas koperasi dari perwakilan pengurus koperasi berkaitan dengan plasma, pimpinan rapat dengar pendapat atau Ketua DPRD Kabupaten Seruyan juga meminta keterangan pada pihak eksekutif Kabupaten Seruyan yang diwakili oleh Kepala Dinas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Seruyan, Albi Dinor. Albi Dinor menerangkan mengenai perbedaan kemitraan dan plasma, serta Albi Dinor menjelaskan secara terperinci tentang tata cara kepengurusan kemitraan terhadap PBSKS dan tentang bagaimana regulasinya. Nah, tentunya kita semua sepakat ya bahwa kita hidup ini kita panglimanya adalah Tuhan tentunya ya. Coba saya pengen tahu dulu dari ini kabar ekonomi kemarin, karena memang saya masih ada yang ganjil juga di pikiran kami itu apakah ini plasma atau kemitraan. Saya masih belum ada kepastian dari regulasi. Mungkin Pak Abidin ada yang menguasai terkait dengan kemitraan. Ya. Makanya itu yang pengen kami pertanyakan dari kemarin itu. Apakah ini kemitraan yang ada ini atau plasma? Nah, aturan itu mengatakan memang wajib plasma atau bisa juga kemitraan, kan seperti itu. Ini yang membidangi silakan, atau Pak Fahmi atau Pak Abidin silakan dijelaskan. Ya. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua beserta jajarannya, Pak Kejari Kabupaten Seruyan, Pak Kapolres yang mewakili pihak perusahaan, pihak masyarakat yang berkenan sudah hadir di sini, dan 4 koperasi binaan PT TKS serta rekan kami dari bagian perekonomian. Bapak Ibu sekalian, tadi menjawab pertanyaan pertama dulu dari Pak Ketua, jauh mana atau dekatan mana antara dua desa ini, yang desa Tuan itu sudah tahapnya Pak Ketua, sedangkan desa lama sudah dimulai di Bapak ini untuk dikasihkan Pak Ketua. Yang tadi pertanyaan Pak Ketua, saya mau lihat dulu yang kedua desa itu gimana. Yang kedua, terkait apa bedanya kemitraan dan plasma di dalam aturan Undang-Undang 18. Kemudian kita baru mengenal kebun plasma. Kebun itu ada di membangun kebun paket itu di Kementan 26. Sebelumnya belum ada, Kementan 26 tahun 2007. Kemudian dikenalkan lagi Kementan 98 tahun 2013, membangun dihapus kalimatnya menjadi fasilitasi. Muncul semuanya. Kemudian Kementan 98 diubah menjadi Kementan 29, diganti Kementan 21, tetapi tidak mengubah substansi dari Kementan, tetap memfasilitasi kebun plasma. Kemudian ada Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Kemudian lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Ada PP 26 tahun 2021 yang disampaikan oleh pemohon tadi, masyarakat. Kemudian terakhir turunan dari PP 26 itu adalah Kementan 18 tahun 2021. Di sanalah terang bahwa membangun memfasilitasi pembangunan kebun sebesar 1% dengan berbagai macam pola. Pertanyaan Pak Ketua tadi, apakah sama kebun plasma dan kebun kemitraan? Setiap kebun masyarakat itu wajib bermitra dengan perusahaan. Kenapa? Karena tanpa bermitra mereka tidak bisa menjual hasil kebunnya. Karena perlu diingat tanaman kelapa
kelapa sawit tanaman industri yang tidak bisa diolah sendiri, harus diolah pabrik. Dalam komentar 1 tahun 2018 tentang harga TBS, kita sebetulnya tidak mengenal namanya tengkulak. Sebetulnya kita hanya mengenal antara pekebun membentuk kelompok tani atau koperasi, lalu mereka bermitra dengan perusahaan untuk menjual harga TBS-nya. Tapi dalam pelaksanaannya membentuk kelompok tani, membentuk koperasi tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka masing-masing menjual kepada tengkulak sehingga harga bisa berbeda. Nah, jadi plasma dan permintaan adalah satu sisi yang sama menurut saya, cuma berbeda nama, sama saja. Ada lalu bagaimana dengan lahannya, status lahannya? Dalam Permentan 298, kemudian Undang-Undang 39, kemudian Undang-Undang 21, Undang-Undang 20 tentang Cipta Kerja tahun 2021, lahannya di luar inti. Lahannya berada di luar inti, masyarakat menyiapkan lahan, sama yang disampaikan mereka. Betulnya ini lahan mereka adalah lahan yang kedua. Pada waktu itu menggunakan pola KPA, kredit koperasi penerimaan anggota, namanya KPA. Jadi pada waktu itu zaman Pak Soeharto, beliau merencanakan adanya tier-teran, ada tier-bulu. Ada yang namanya karet, kita kenal kalau kita mau ke Pangkampung, ada karet, itu semuanya, itu bidangnya karet tier-bulu, perkebunan inti rakyat. Ada inti, siapa yang membangunnya? Ada intinya. Nah, kebetulan tempat kita intinya adalah CKS. Lalu siapa yang namanya plasmanya? Kebetulan mereka 4 ini Pak, berada di lantai 2 APL, bersertifikat. Nah, lalu disampaikan tadi bahwa dulu ada polanya, sebagian masyarakat lokal, sebagian pendatang. Nah, kebetulan desa-desa yang di atas, di atas memandang ke atas sana. Lalu apa status mereka ini? Mereka ini sebenarnya plasma. Dalam gabungan Akhrindo, Asosiasi Plasma Indonesia, mereka diakui plasma. Dan saat ini sudah selesai kewajibannya dan sudah sertifikat dan dikembalikan kepada mereka. Silakan mereka untuk mengelola sendiri tapi tetap di dalam pengawasan pihak perusahaan. Lalu bagaimana ini? Masyarakat sebelumnya tidak ada, karena kembali lagi tadi bisa dilihat ketika di lahan punya masyarakat itu sedikit sekali yang APL-nya, karena dulu membangun bank tidak mungkin menggelontorkan pinjaman kalau bukan sertifikat. Nah, ini kita lihat Teluk Bayo, Durian Kait yang ada di sini, Batu Manangis, Derawa, dalamnya KPK semua. Jadi kondisi itulah memungkinkan tidak seperti itu. Maka kawan-kawan yang ada di dekat Adi Tunggal Mahajaya, mereka sudah dapat plasma, tetapi dalam kawasan saat ini kami berjuang untuk bisa meng-APL-kan mereka di Adi Tunggal Mahajaya, di Sinamas itu. Nah, di Adi Tunggal Mahajaya itu ada sebagian yang sudah mendapatkan plasma dari desa Teluk Bayo, kemudian Sukamandang, Ayawan, Batu Menangis, dan Canggapatu. Tetapi kembali lagi ini lahan masyarakat murni, kemudian dibangunkan oleh Adi Tunggal Mahajaya. Nah, tetapi masih dalam kawasan saat ini berproses di Bapintan untuk diselesaikan penyelesaian APL-nya. Karena kita punya waktu 3 tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu bagaimana dengan kondisi real masyarakat sekarang ini? Apakah bisa mendapatkan plasma? Sepanjang mereka punya lahan, tadi sudah ada komitmen perusahaan kita dengar sama-sama dan ini di ruang terbuka dan direkam, mereka siap membantu bibit dan membukakan lahannya. Nah, tetapi kalau saya melihat roh dari pemohon, rohnya adalah Inpres 8 tahun 2018, yaitu penundaan perizinan dan peningkatan dan peningkatan produktivitas kelapa sawit. Nah, di Inpres itu ada bunyi di poin ketiga atau kedua, di mana di poin kedua bisa nanti dilihat di download Inpres 8 tahun 2018, angka 2, poin kedua, instruksi kedua di angka ke-7, di mana di situ Presiden memerintahkan kepada PLK untuk
untuk melakukan identifikasi terhadap pelepasan kawasan hutan yang sudah dilepaskan. Yang kedua, di poin ketiga, angka kedua WOPSE menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mengevaluasi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban 20%. Jadi kita tahu bahwa luas lahan CKS itu 11 sekian, tapi tidak semua ditanam karena sebagian adalah kawasan. Lalu mereka sudah pelepasan, sudah pelepasan dan mengurus HGU. Ternyata di proses HGU mereka diakui membangun plasma sebesar 5 itu adalah dari hampir disamakan dengan pelepasan kawasan hutan dari kewajiban membangun plasma tadi, sehingga keluarlah HGU-nya. Nah, nanti pada saatnya Bapak Ibu sekalian, kalau semisal ada peluang untuk arahan Bapak-Bapak Ibu sekalian ada kesempatan itu, dimungkinkan untuk dikerjasamakan, dimintakan kepada pihak CKS, atau kita membuat namanya kehutanan sosial, Pak Ketua. Kenapa untuk kehutanan sosial? Karena ada regulasi di dalam kawasan hutan, ada kehutanan sosial. Ada kehutanan sosial, Bapak-Bapak yang tergabung dalam 4 desa ini bisa membentuk kelompok tani atau koperasi yang difasilitasi oleh CKS untuk mengurus kehutanan sosial dengan komoditas kopi misalnya, tapi tidak sawit. Yang kopi nanti difasilitasi oleh CKS. Nah, kebetulan CKS ini adalah salah satu hasil kopi, penerima penampung kopi terbesar. Jadi kalau memang itu diinginkan, jadi kan ini kan alternatif. Nah, kalau misalnya dimungkinkan kita mengalokasikan kehutanan sosial, lebih nyaman mengurusnya karena dalam kawasan tadi regulasinya ada kehutanan sosial. Nah, tetapi kalau kita menyelesaikan ini dalam dalam menanam di dalam kawasan, kita terkendala invest. Usia invest itu sisa 1 bulan. 1 bulan usianya. 2018 bulan September, 3 tahun berlakunya, berarti 2021 bulan September. Nah, 3 September ini IPAS itu sudah habis usianya, umum. Jadi IPAS itu menginstruksikan seperti itu. Kami sudah mengevaluasi Pak Ketua terhadap pembangunan plasma yang ada di Kabupaten Soreang. Kita ada jumlahnya sekitar 11.000 sudah Ketua terbangun. 50% lebih itu dibangun oleh CKS, 50% lebih. Seandainya semua perusahaan itu punya komitmen seperti CKS, kita hampir 30 ribuan lebih plasma yang ada kita. Kita ada 20.000 kakak yang sudah menikmati plasma di Kabupaten Soreang, yang sudah menerima uang dari hasil plasma, 20.000 kakak. Bapak Ibu sekalian, kita ada alternatif tadi, mungkin nanti kita bersinergi dengan dua perusahaan yang sekitar tadi, tetapi sekali lagi ini tuntutannya ke CKS, arahnya ke sana. Jadi kalau memang diarahkan untuk mengambil lahan yang dalam, saat ini regulasinya belum ada Ketua. Saat ini belum ada regulasinya, baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang sudah dimasukkan revisi di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 26 tahun 2021, diturunkan lagi dalam Permentan 18 tahun 2021, belum ada regulasi mengambil kebun di dalam lahannya, belum ada regulasi. Seperti itu Pak Ketua penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Tim Liputan Info Seruyan melaporkan. Pemirsa, demikian Info Seruyan hari ini. Saya Sylvia Waliana beserta redaksi yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam SMTV.